Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Haidar Amira dari kelas 2B dengan NIM 4454 Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Logistik Lautan. Di sini saya bersama salah satu narasumber yang memiliki bisnis. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya, baik, nama saya Putra Surya Kencana. Saya dari Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Sekarang Bapak usahanya apa ya? Untuk saat ini yang sedang saya geluti salah satunya berkah air surga ya, di mana kita memanfaatkan buah kelapa muda dari hasil yang kita dapatkan kunjungan satu persatu kepada petani di setiap pelosok desa yang kita temui. Baik, biasanya dalam 1 bulan itu Bapak bisa mengeluarkan berapa butir? Dalam 1 bulan perkiraan ya, untuk buah kelapa sendiri, terutama kelapa muda yang kita ambil ya, dalam 1 bulan kita bisa panen sampai 2 kali panen. Dalam 1 kali panen itu tergantung jumlah si pohon tersebut yang kita akan ambil atau kita petik buahnya. Jadi dari setiap 1 kali panen dalam 1 bulan kita bisa sampai menghasilkan 400 sampai 500 butir kurang lebih. Itu dalam 1 kali panen. Perkiraan untuk 1 bulan itu sendiri kita bisa mengambil atau memetiknya atau mengunduhnya sampai di angka 1000 butir. Itu dalam bentuk serempak atau dari semua petani kita satukan jadi satu, dan kita hitung hasilnya di satu tempat, dan itulah hasilnya 1000 butir dalam setiap 1 bulan kita panen. Biasanya setiap pengiriman tuh kemana gitu? Apakah ada cabang tersendiri atau apakah ada supplier tersendiri? Oh ya, kebetulan kita sendiri di sini ya, dari CM Surya Kencana kita sudah memiliki tempat atau yang menampung ya. Bos-bos besar di atas kita sudah siap menampung, kurang lebih sampai di angka 5000 butir bisa siap tampung. Kurang lebih seperti itu sih ya. Oke, biasanya dalam pengirimannya ini lewat apa aja gitu transaksinya? Apakah lewat kendaraan darat atau ada kendaraan laut? Oh ya, ada berbagai macam kendaraan yang kita pakai ya di CM Surya Kencana ini. Kita biasanya memakai kendaraan roda 4, terutama pick up ya. Adapun jika kita mengambil dengan jarak antar pulau jauh, semisalkan dari Anyar kita mau mengunduh atau mengambil atau memetik di Pulau Sangiang, kita harus menggunakan akses kapal laut, di mana akses kapal laut itu yang kita gunakan sistem kita menyewa kepada nelayan. Di samping kita membantu kepada petani, kita juga membantu kepada nelayan dengan cara ya kita menyewa si perahu tersebut untuk akses kita memetik buah kelapa muda itu sendiri. Biasanya harga sewa itu berapa tuh? Oh, untuk harga sewa ya tergantung dari kapasitas si kapal itu sendiri, juga muatan yang kita bawa sih. Misal kita bawa 1000 butir di 1 kali panen, kita 1 kali penyeberangan itu bisa mencapai 400 sampai 500 ribu sekali nyebrang kita, atau sekali akses, sekali transport, 1 kali berangkatan. Dan untuk kendaraan pick up atau minibus ya roda 4, kita biasanya di angka 300 sampai ke 400 ribu rupiah untuk sekali transport menuju tempat pembuangan atau tempat penampung kelapa muda itu sendiri.
dari transaksi dari Mas Putra ke supplier atau ke penyimpanan barang itu biasanya Mas Putra itu mengedepankan apa? Waktu pengiriman, biaya, atau keamanan dari barang tersebut? Yang pertama jelas kita mengutamakan keamanan ya, keamanan karena kurangnya barang atau reject atau rusaknya barang itu mengacu kepada konsumen, di mana konsumen pasti komplain dan lain sebagainya. Nah, dan juga kita tidak menutupi untuk transaksi ya, karena sifatnya buah kelapa muda itu sendiri biasanya yang kita lakukan itu cash langsung, tanpa ada perantara atau sarana transparan. Jadi kita cash langsung di tempat. Begitu barang kita panen, kita petik, kita bayar ke petani atau nelayan yang sudah menyalurkan jasanya, langsung kita cash bayar di tempat. Seperti itu biasanya yang kita lakuin. Biasanya jangka waktu pengiriman dari setelah pemetikan dari petani ke ke tempat penjualannya itu berapa lama tuh? Apakah bisa menghabiskan waktu berhari-hari atau berbulan-bulan? Untuk durasi pengiriman ya, kita paling lambat itu mengirim sekitar 2 sampai 3 hari. Pengiriman 2 sampai 3 hari karena apa? Kita satu mencegah kebusukan dari kelapa muda tersebut, kita menjaga kualitas agar konsumen tidak komplain dan lain sebagainya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan kalau untuk pengiriman. Untuk pengambilan frekuensi pengirimannya itu apakah harian atau mingguan, seperti sehari apakah ada target naik? Oh, untuk jangka waktu tertentu ya. Untuk jangka waktu tertentu dalam pengiriman kita biasanya melakukannya jangka antara satu minggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung si permintaan dari si bos yang di atas kita, maksudnya si penampung tersebut. Ada kala misalkan kita ngirim hari ini, mungkin minggu depan dia bisa minta atau request lagi untuk dikirimkan, seperti itu biasanya. Biasanya dalam pengiriman produk Bapak Putra ini lebih banyak tujuannya kemana gitu? Kalau untuk tujuan ya, ya alhamdulillah kita di CM Surya Kencana ini udah menempati beberapa tujuan, diantaranya ada Belaraja, ada Serang Kota, ada Merak Pelabuhan, juga Cilegon Kota. Mungkin baru mencapai lokasi lokal di area domisili kita, karena kita kan berada di Kabupaten Serang, mungkin melingkup wilayah jauh kita belum sampai ke sana. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Surya Kencana atas waktunya yang sudah Bapak Surya Kencana sempatkan untuk diwawancara hari ini. Begitu saja teman-teman untuk wawancara pengadaan barang dari mata kuliah logistik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.